tidak tergoda. Sander menghembuskan nafasnya kasar saat melihat dua orang yang duduk di hadapannya dan membuatnya sangat muak. Tuan, kesalahan anak saya fatal, tapi mohon maafkan anak saya. Mohon pria parubaya itu. Iya Tuan, maafkan saya, ucap anaknya perempuan yang bernama Clara, si uget-uget. Ayahnya memberi kode kepada anaknya untuk mendekati Sander yang tengah duduk sambil menyandarkan punggungnya di kursi kebesarannya. Tuan, memanggil dengan nada yang manja. Menjijikan, batin Sander kesal. Dirinya jijik saat melihat wanita tersebut dengan memakai mini dress, memperlihatkan pepaya gantung yang hampir jatuh dan juga pahanya mulus. Maaf Tuan, ini ada telepon masuk. Sebentar, saya mengangkatnya dulu, ucap ayah Clara sambil memegang ponselnya, sengaja berpura-pura menerima telepon agar anaknya bisa menggoda Tuan Sander dengan leluasa. Ayah Clara keluar dari ruangan Sander dengan senyuman liciknya. Pasti akan berhasil, karena tidak ada satu pria pun yang bisa menolak pesona putriku, kecuali si asisten bodoh itu, Devan. Gumamnya kesal. Sedangkan di dalam ruangan Sander, Clara mulai melancarkan aksinya. Ia berjalan sambil meliuk-liukkan tubuhnya persis seperti uget-uget gatal. Sander menatap muak wanita tersebut, tapi ia membiarkan wanita tersebut melakukan aksinya. Ia ingin tahu sejauh mana wanita itu bertindak. Dalam dunia bisnis, hal seperti ini sudah biasa. Disuguhkan dengan wanita-wanita cantik untuk ditukarkan dengan saham ataupun kerjasama. Tapi Sander Clark adalah pria dingin yang tidak mudah tersentuh oleh makhluk berjenis wanita kecuali istrinya, Jenita Putri atau JJ. Tingkah Clara semakin menjadi-jadi. Wanita uget-uget itu berdiri tak jauh dari tempat duduk Sander dan mencondongkan tubuhnya. Apalagi pepaya gantungnya tepat di depan wajah Sander. Tuan, panggilnya dengan nada mendesah dibuat-buat seperti mbak yang terjepit lehernya. Sander tidak tertarik sama sekali. Jika pria di luaran sana disuguhkan pemandangan seperti itu, pasti sudah belingsatan ingin menerkam Clara. Tuan, aku seksi kan? Apa Tuan tidak tergoda? Ucap Clara tak tahu malu. Sander diam, tapi dalam hati ia mengumpati wanita uget-uget itu. Pedang saktinya saja muak, tidak bereaksi sama. Hanya dengan JJ istrinya, pedangnya bisa berdiri tegak. Tuan, Clara memekik saat lehernya dicekik Sander. Karena dengan berani, si uget-uget itu mengelus rahang kokohnya. Tubuh berharganya hanya untuk JJ seorang istri tercintanya. Kau pikir aku akan tergoda dengan tubuh murahmu itu? Sentak Sander dengan nada dingin dan tatapan yang mematikan. Menjijikkan, murahan, jalan. Maki Sander semakin menekan tangannya ke dalam leher Clara. Tuan, lepas. Wajah Clara memerah dan air matanya mengalir deras. Saat merasakan lehernya sakit karena cekikan itu dan juga udara di paru-paru semakin menipis. Sesak, itu yang dirasakan Clara. Kalian salah jika ingin bermain-main denganku. Sander tersenyum iblis. Clara semakin meronta ketika cekikan itu semakin belit lehernya. Bahkan wajahnya kini sudah berubah membiru. Sander melepaskan tangannya dan seketika itu Clara jatuh ke lantai marmer. Wanita itu terbatuk-batuk dan meraup udara sebanyak-banyaknya. Sander mengambil hand sanitizer dan menyemprotkan ke telapak tangannya berulang kali. Ia merasa jijik karena telah menyentuh kulit wanita murahan itu. Mulai sekarang, perusahaan ayahmu akan aku ambil alih. Kau salah jika menggoda aku. Pergi dari sini dan sampaikan kepada ayahmu yang tidak tahu malu itu. Sentak Sander dengan nafas yang memburuk. Tuan, maafkan saya. Clara menyibari ke Sander. Keluar dari sini, atau kau akan kuseret dan kulempar tubuh menjijikanmu itu ke bawah sana. Ancam Sander tidak main-main. Clara bergidik ngeri. Jika hal itu benar terjadi, dilempar dari lantai 15 ke bawah sana,
bisa-bisa tubuhnya hancur tak berbentuk. Clara memilih pergi dari sana sambil mengumpati ayahnya. Siap, semua ini gara-gara ayah. Di mana dua bangka itu? Batin Clara kesal sambil memegangi lehernya yang terasa sangat sakit. Sander mengusap wajahnya kasar, lalu ia menghubungi Devan yang tengah melakukan meeting dengan klien di luar. Di mana Devan? Kesal Sander karena menghubungi Devan berulang kali tidak diangkat. Ada apa, bos? Tanya Devan saat memasuki ruangan Sander. Devan melihat jika bosnya itu tidak dalam keadaan yang baik. Ternyata Devan sudah selesai dengan meetingnya. Are you okay? Tanya Devan lagi. Ambil alih perusahaan ayah Clara. Dan juga buang mereka jauh-jauh dari negara ini. Pastikan juga mereka tidak bisa kembali ke negara ini. Tita Sander penuh ketegasan. Apa yang terjadi? Apa mereka membuat masalah lagi? Tanya Devan. Kerjakan perintahku. Jangan banyak tanya. Sentak Sander menatap tajam Devan. Oke, Dedi bertua. Lalu pergi dan segera mengerjakan tugas dari bos sekaligus calon bertuanya itu. Devan, sentak Sander. Tapi sayangnya, pria itu sudah pergi dari ruangannya. Pintu ruangannya terbuka dari luar. Apa kau tulis? Dasar sialan. Maki Sander tanda melihat siapa yang datang. JJ, aku merindukanmu. Batin Sander. Bisa-bisanya Hot Daddy itu masih memikirkan istrinya saat keadaan seperti itu. Maaf. Suara wanita yang terdengar sangat lembut. Suara itu sangat dikenalinya dan sangat dirindukannya. Sayang. Sander mendongakkan wajahnya. Ternyata benar. Istrinya datang ke kantornya. Sander dengan cepat menghampiri istrinya dan menarik tangan istrinya yang masih berdiri di ambang pintu. Sorry, aku tadi tidak melihat siapa yang datang. Ucap Sander lalu meluk tubuh JJ dan memendamkan wajahnya di ceruk leher istrinya. JJ mengusap punggung kokoh yang berbalut jas berwarna abu itu dengan lembut. Sepertinya aku datang tidak dapat waktu. JJ tersenyum dalam dekapan suaminya. Lalu mengurai pelukan itu, JJ tahu jika suaminya tengah menghadapi masalah. Tidak sama sekali. Kenapa tidak menghubungiku jika akan kesini? Tanya Sander dengan nada lembut. Kekesalannya tadi menguap entah kemana saat melihat istri cantiknya. Sander menuntun JJ menuju sofa yang ada di sana. Ketika JJ akan duduk di sampingnya dengan cepat, ia menarik JJ hingga jatuh ke pangkuannya. Dan apa ini? Kau makan dia terbuka seperti ini? Pasti pria di luar sana menatapmu lapar. Rasa kesalnya kembali lagi saat melihat penampilan istrinya sangat cantik. Apalagi dengan pakaian terbuka seperti itu. Pasti Oba kan yang mengajarimu. Tebak Sander dan JJ mengangguk sambil tersenyum manis dan menatap wajah suaminya yang terlihat kesal. Jangan bersenyum seperti itu. Kesal Sander menatap istrinya yang sangat cantik itu. Memang kenapa? Tanya JJ sambil mengusap dada bidang milik suaminya itu. Karena aku tidak tahan untuk mencicipinya. Ucap Sander lalu menyambar bibir berwarna pink itu. Tegang chapter 40 yang muda lebih legit. Karena aku tidak tahan untuk mencicipimu. Ucap Sander lalu menyambar bibir berwarna pink itu. JJ terkejut karena ulah suaminya yang main nyasar saja. Dad, lepas. JJ menarik paksa ciumannya. Kenapa? Sandra menurunkan tali spaghetti yang bertengger di pundak istrinya. Dad, jangan di sini. Ucap JJ saat Sandra akan menurunkan resleting dress yang ada di bagian belakang. Bembakmu apa? Tanya Sander, tapi tangannya sudah berhasil menurunkan resleting itu. Dad, JJ melenguh ketika bibir tebal dan seksi itu menelusuri leher sampai pundaknya. Tangan Sander dengan cepat membuka dress yang dikenakan istrinya. Daddy, protes JJ saat dress itu sudah lolos dari tubuhnya. Bagaimana
jika ada orang masuk ruangan itu. Sander tidak mendengarkan protes istrinya. Ia menggendong JJ masuk ke dalam kamar pribadinya yang ada di dalam ruangan tersebut. JJ diletakkan perlahan di atas tempat tidur berukuran besar itu. Sayang, Sander menindih tubuh istrinya, kemudian melumat bibir mungil istrinya. Keduanya sudah terbakar gairah dan adegan asam mengasap pedang pun terjadi. Desain keduanya tertahan saat mencapai puncak bersama-sama. terima kasih sayang. Sander menghapus tolo yang ada di kening JJ, kemudian mengecupnya dengan lembut. Dad, aku lelah. Lengit JJ, bagaimana tidak? Sander menggempurnya hampir 2 jam lamanya. Istirahat sayang. Sander menyelimuti tubuh polos istrinya, sedangkan dirinya segera membersihkan polo sisa percintaannya itu. Setelah selesai membersihkan diri dan berganti pakaian, Sander melihat istrinya yang sudah terlelap. Lalu ia segera keluar dari kamar itu untuk melanjutkan pekerjaannya kembali. Wow, Devon meledek bosnya yang baru keluar dari kamar pribadinya dengan wajah segar dan rambut terlihat basah. Sedangkan Sander menatap malas calon menantunya itu, lalu duduk di kursi kerjanya. bos, itu pakaian tuaku dibereskan dulu. Ucap Devon tergelak. Astaga, Sander begitu ceroboh meninggalkan pakaian istrinya yang teronggok di lantai dekat sofa. Sander segera mengambil dress dan juga bra istrinya, lalu membawanya masuk ke dalam kamar. Tutup mulutmu itu. Ketus Sander saat melihat Devon tertawa cekikikan. Oke, Devon berusaha menutup mulutnya. jadi apa hasilnya? Sander mengalihkan pembicaraan. Ini berkasnya dan sekarang perusahaan itu resmi milikmu, bos. Devon menyerahkan beberapa dokumen. Good job. Puji Sander saat melihat dokumen tersebut. Lalu mereka, kau kirim kemana? Tanya Sander sambil meletakkan dokumen itu di atas mejanya. Aku mengirim mereka ke pedalaman di Afrika Selatan dan dipastikan mereka tidak akan pernah kembali lagi ke negara ini. Ucap Devon, inilah yang disukai Sander. Kinerja Devon sangat cekatan dan juga rapi. Bagus. Puji Sander lagi. Bos, apa tidak ada bonus untukku? Aku sedih sekali. Ucap Devon dengan nada memelas. Dan sekarang mata duitan. Tentu saja, karena aku ingin mengajak kencan calon istriku. Jadi harus memiliki banyak uang. Ucap Devon mendapat pelototan dari Sander. Apa kau sudah gitu miskin? Tanya Sander. Walau begitu, ia tetap mengirimkan sejumlah uang ke rekening Van. Terima kasih, bos. Ucap Devon saat melihat ponselnya. Sander menjawabnya hanya dengan daman. Sander tidak habis pikir dengan Devon. Kenapa pria itu lebih memilih mengabdi kepadanya daripada memimpin perusahaannya sendiri? Sander menatap wajah dan istrinya yang masih terlelap. Kau cantik sekali. Pujinya sambil mengelus wajah cantik itu. Dad, Cici menggeliat dan buka matanya. Maaf, mengganggu tidurmu. Ucap Sander. Tidak, jam berapa ini? Tanya Cici karena ia merasa tidur terlalu lama. Jam 3 sore. Jawab Sander. Astaga, Dad, kenapa tidak membangunkanku? Kalau Cici lalu segera bangkit dari tempat tidur dan tanpa sadar jika dirinya masih polos. Mau menggoda aku, sayang? Sander menatap tubuh polos Cici dengan tatapan lapar. Tidak, sayang. Jawab Cici terbata, lalu segera berlari ke kamar mandi. Sedangkan Sander tertawa terbahak karena tingkah lucu istrinya. Ternyata menikah dengan daun muda menyenangkan sekali. Ucap Sander. Tidak, sayang. Jawab Cici terbata, lalu segera berlari ke kamar mandi. Sedangkan Sander tertawa terbahak karena tingkah lucu istrinya. Ternyata
Menikah dengan daun muda menyenangkan sekali. Ucap Sander sambil terkekeh. Astaga, Dedi benar-benar seperti singa. Ucap JJ saat di kamar mandi. Beberapa saat kemudian, JJ sudah selesai dengan ritual mandinya dan ia keluar dengan mengenakan jubah mandi berwarna putih. Dad, mana bajuku? Tanya JJ dan menghampiri Sander yang tengah duduk bersandar di dashboard tempat tidur sambil memainkan ponselnya. Sander meletakkan ponselnya lalu menghampiri istrinya. Sini, aku tunjukkan. Sander menuntun JJ menuju lemari yang ada di sudut kamar itu. Daddy, kenapa banyak sekali pakaian wanita di sini? Tanya JJ dengan tatapan menyelidik saat melihat di dalam lemari itu banyak dress yang tergantung rapi di dalam sana. Hei, aku bukan tipe pria seperti itu. Sander tahu arah pembicaraan istrinya. Lalu ini? Menurutmu, ini udah siapa? Bahkan aku tidak berpikiran start ke situ. Ucap Sander apa adanya. Mommy. Dan Sander menganggukkan kepalanya. Mommy sudah mempersiapkan kemungkinan terjadi. Hebat bukan? Sander memuji insting ibunya. Hah, bilang saja jika dia menyukainya. Kata JJ lalu mengambil dress berwarna pink motif bunga. Tentu saja sayang. Semua yang berhubungan dengan aku suka. Apalagi kalau di atas ranjang. Daddy is. Lalu dengan cepat JJ memakai dressnya di depan suaminya itu. Sayang, jangan menggodaku. Mesum, siapa juga yang menggoda Daddy? JJ terkekeh pelan. Ayo, kita pulang. Aku sudah tidak sabar untuk menghabisi murid seranjang pertempuran kita. Sander mengiringi nakal, membuat JJ menyilangkan kedua tangan di depan dada. Habislah diriku malam ini, batin JJ. Pasti dirinya malam ini tidak akan tidur nyenyak. Sander menarik tangan JJ keluar dari perusahaannya. Banyak pasang mata yang melihat bosnya bergandengan tangan mesra dengan gadis cantik. Dan banyak juga yang memuji kecantikan JJ. Kabar jika bosnya telah menikah sudah tersebar luas di Hollywood Group. Ya ampun, pantas saja bos betah menjomblo, ucap salah satu pegawai wanita yang melihat kemesraan bos dan istri kecilnya. Iya ya, gak nyangka ternyata tipenya dari muda, mana cantik banget lagi, kayak artis. Iya, yang muda itu lebih hot dan legit menggigit. Oh, gak kayak kita, udah tua dan alat lagi. Heleh, aku juga cantik dan muda, tapi tidak pernah dilirik sama bos, ucap salah satu temannya lagi. Cantik dari mana? Ngaca dulu sama muka kayak tepung kaji gitu, bangga. Haha. Jangan jujur kalau ngomong kan jadi malu. Keempat pegawai itu tertawa terbahak. Dasar raya gesrek. Bagaimana? Apakah kau diseruduk sama Sander? Tanya Oma Airin antusias saat melihat JJ pulang ke rumah bersama Sander. Bom, kesal Sander. Hus, Mami bicara sama JJ. Oma Airin menarik tangan JJ menuju ruang tengah dan diikuti Sander dan saya. Pasti berhasil kan? Lihat, bajumu saja sudah ganti. Tak sabarnya pengen punya cucu. Ucap Oma Airin buat JJ meringis. Mom, aku dan JJ menikah baru 1 minggu yang lalu. Protes Sander, ia tidak ingin istrinya tertekan. Sok protes. Padahal kau suka kan dengan proses pencetakan anak kalian? Cibir Oma Airin membuat Sander menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Karena yang dikatakan ibunya memang benar. Memangnya buat anak itu harus dicetak dulu ya Oma? Tanya Raya dengan polosnya. Iyalah, dan hanya Mami dan Dedimu saja yang bisa membuatnya, ucap Oma Airin. Jadi kalau Raya dan Om Devan bisa juga dong membuatnya, ucap Raya keceplosan. Raya, teriak ketiga orang itu. Bicara lagi,
Oma sumpah mulutmu pakai sandal ini. Oma Airin sedang memegang sandal yang ia pakai. Astaga, putriku kenapa gesek begini sih? Gumam Sander memijit pelipisnya. Raya, yang boleh buat anak itu hanya untuk orang yang sudah menikah. Ucap Jeje menjelaskan. Oh, jadi kalau belum menikah bisa mencicilnya lebih dulu dong ya? Ucap Raya tak berfilter. Astaga Raya! Teriak ketiga orang itu bersamaan. Bercanda. Jangan bilang kalau kamu sudah membuat cicilan. Tanya Oma penuh selidik. Enggak kok, cuman baru ini aja. Raya menyatukan tangannya, memberitahu jika dirinya dan Om Devan hanya sebatas ciuman. Lihat kan, kelakuan putrimu persis sama seperti dirimu. Omel Oma Airin pada putranya. Loh, kenapa dirinya yang disalahkan? Bukankah sifat putrinya sama persis dengan sifat ibunya? Sander menggelengkan kepalanya, ia kesal dengan ibu dan juga anaknya. Dedi pernah bilang kan, jika aku akan mematahkan leher pria yang berani menciummu. Ucap Sander dengan nada tegas. Dad, tegur Cece. Sedangkan Raya membungkam mulutnya yang tak berfilter. Jangan sok pengen matain leher orang. Anggap aja ini karma karena kau main sosor Jeje ketika kalian belum menikah. Ucap Oma Airin membuat Sander bungkam. Apa iya? Ini adalah karma? Batin Sander bertanya-tanya. Raya dan Devan sudah tunangan. Tinggal menentukan tanggal pernikahannya saja. Jadi jangan dipermasalahkan. Ucap Oma Airin. Dan untuk Raya, jangan diulangi lagi. Dan beritahu Devan untuk datang ke sini besok. Dan Raya menganggukkan kepalanya. Akhirnya aku akan menikah dan akan merasakan hal yang enak-enak. Batin Raya bersorak. Dasar Raya gesrek. Ngapain senyum-senyum? Tanya Jeje kepada anak tirinya. Sebentar lagi gue akan ngerasain yang enak-enak kayak lo, Je. Ucap Raya keceplosan. Raya! Teriak Oma dan Sander bersamaan. Jeje menonyor kepala Raya ke belakang. Dasar mesum. Kesal Jeje menggelengkan kepalanya. Ih, Mami, sakit tahu. Raya mengusap kepalanya. Lagian, kalau itu ada perawan mana boleh berpikiran seperti itu? Kesal Jeje tak habis pikir dengan putri sambungnya itu. Ya Tuhan, kenapa otak cucuku bisa kurang soal ini? Batin Oma Airin berdecak kesal sambil menatap Raya. Dikit dulu ya, insya Allah ntar malam. Chapter 42, Fla Puding. Lagian, kalau itu ada perawan, mana boleh berpikiran seperti itu? Kesal Jeje tak habis pikir dengan putri sambungnya itu. Ya Tuhan, kenapa otak cukup bisa kurang soon sih? Batin Oma Airin berdecak kesal sambil menatap Raya. Iya deh, iya, yang udah mantan perawan. Raya secepat mungkin melarikan diri. Raya, awas lo ya, teriak Jeje lantaran kesal dengan teman sekaligus anak sambungnya itu. Ngapain teriak-teriak? Lagian yang diucapkan Raya benar kan? Mantan perawan. Oma Airin menimpali kalau tertawa terbahak. Mom, Jeje cemberut kesal. Ayo sayang, kita kabar saja. Lama-lama di sini, otak kita ikut geser. Ucap Sander menuntun istrinya menuju kamar mereka. Hei, anak kurang ajar. Aku sumpahin. Sumpahin apa ya? Oma Airin memikirkan kata-kata untuk menyumpai putranya sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Sander berjalan menaiki tangga beriringan dengan Jeje saat mendengar ibunya berteriak. Ia menoleh ke belakang dan menjulurkan lidahnya meledak ibunya. Benar-benar kurang garam, maki Oma Airin pada putranya. Dad, tegur Jeje pada suaminya. Iya sayang. Jangan kayak gitu napa sama Mami, nanti kualat loh. Istri cantiknya menasehati.
saat sudah di dalam markas tempur. Iya, maaf, nggak lagi. Jawab Sander lalu melepaskan jas dan juga kemejanya, menyisakan celana panjang, kemudian Sander merebahkan dirinya di atas tempat tidur. Aku mau mandi dulu, Dad. JJ bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Iya, sayang. Jawab Sander. JJ keluar dari kamar mandi hanya menggunakan baju seksi berwarna putih. Ia melihat suaminya memejamkan matanya karena tak ingin mengganggu waktu istirahat suaminya. JJ duduk di tepi tempat tidur menghadap ke jendela. Tanpa disadari, sejak tadi Sander memperhatikan istrinya dan diam-diam memotret istri cantiknya itu. Sayang, panggil Sander. Dad, sudah bangun? JJ menoleh dan tersenyum lembut. Aku hanya memejamkan mata, tidak tidur. Jawab Sander dan menatap JJ tak berkedip. Jangan menatapku seperti itu, Dad. Protes JJ karena suaminya sudah beri kode. Jantung JJ berdegup dengan cepat. Apalagi suaminya terlihat sangat menggoda dengan tubuh bagian atas terbuka, memperlihatkan roti sobeknya. Juga bulu-bulu kasar yang tumbuh di area dada dan di bawah pusarnya. Sangat seksi dan menggoda. Sander menopang kepalanya dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya untuk jadi bantalan kepalanya, dan jangan lupa, tatapan mesumnya itu ditunjukkan untuk istrinya. Untuk istrinya loh ya. Dad, Sander melengkungkan bibirnya hanya sedikit. Kembalilah. Tidak mau, ini masih sore, Dad. Telat JJ. Hei, aku hanya ingin melukmu. Sander melentakkan kedua tangan berototnya. Dengan ragu, JJ menghampiri Sander dan menenggelamkan wajahnya di dada bidang itu. Sander mengajak kepala JJ dengan penuh cinta. Kamu cantik dan seksi, bisik Sander. Pasti Oma yang mengganti semua baju tidurmu, tanya Sander. Iya, JJ mengangguk dalam pelukan itu. Jadi tidak suka. JJ mendongak ingin melihat ekspresi wajahnya. Suka, tapi aku lebih suka jika kamu tidak mengenakan apapun. Bisik Sander terdengar menggoda. Ih, mesum. JJ menarik bulu yang tumbuh di dada suaminya, membuat Sander memaki kesakitan. Sudah berani nakal ya? Nakalnya sama suami sendiri. Giliran JJ yang menggoda suaminya membuat Sander gemas untuk tidak menerkam istrinya. Dad, pakik JJ saat suaminya sudah berada di atasnya. Satu ronde di sore hari, ucap Sander tersenyum nakal dan dengan cepat dia meloloskan pakaian istrinya. JJ tidak dapat menolak jika sudah begini. Sander mencicipi choco chips berwarna pink kecoklatan itu. JJ meremat rambut Sander dan menenggelamkan wajah Sander di sana. JJ semakin menggila saat jari-jari Sander menari-nari di lembahnya. Bibir JJ dibungkam oleh Sander saat ia mencapai pelepasan pertamanya. Asap pedangku sayang, lihat, dia sudah mengembang, ucap Sander saat ia membuka penutup terakhirnya. Dad, malu. JJ memalingkan wajahnya. Bersiaplah sayang, pedangku akan meluncur. Sander mulai memposisikan diri dan menuntun pedangnya itu agar tidak salah masuk. Daddy! JJ menggigit bibirnya kala pedang panjang dan besar itu masuk sepenuhnya. Sander mulai memompa maju mundur naik turun tanpa henti, membuat JJ tak berhenti mengeluarkan suara laknatnya. Beruntung kamarnya sudah dipasang peredam suara. Jika tidak, mungkin suara-suara laknat itu sudah menggema dan mengguncang rumah besar itu. 1 jam berbagi peluh dan bercinta dengan berbagai gaya. Akhirnya mereka mencapai puncak langit ke-7. Terima kasih sayang. Sander menciumi seluruh wajah istrinya yang terlihat sangat kelelahan. Dad, aku lelah. Bisakah cabut pedangmu itu? Keluh JJ.
Sebentar, aku hanya memastikan selap pudingku masuk semua ke dalam sana. Ucap Sander. Selap puding? JJ mengerutkan keningnya. Masukkan ke cebong. Jawab Sander seakan tahu kebingungan istrinya. Dedi, aneh, masa iya namanya makanan? JJ terkekeh. Setelah memastikan selap pudingnya masuk semua, Sander menarik pedang pusakanya yang sudah mengecil dan merebahkan badannya di samping istrinya. Mau kemana? Sander menarik JJ ke dalam pelukannya. Mau kamar mandi, Dad. Membersihkan ini. Nanti dulu, aku belum selesai. Dedi, hanya satu ronde loh. Kesal JJ, bukan tidak ingin melayani suaminya, tapi tubuh JJ sudah sangat lelah karena sudah digempur suaminya 2 kali dengan durasi yang cukup lama. Baiklah. Sander mengalah, lagian juga ia kasihan melihat istrinya yang terlihat sangat kelelahan. Ayo, kita ke kamar mandi. Ajak Sander membuat JJ beringsut mundur. Hanya mandi sayang, aku janji. Sander lalu menggendong tubuh polos istrinya. Sander menepati janjinya hanya mandi, tidak ada kegiatan lainnya. Ya, walaupun tangannya tidak bisa diam untuk menjamah tubuh istrinya. Dad, aku ngantuk. Begitulah JJ setelah selesai mengasah pedang. Ayo, sini. Aku akan menghangatkan tubuhmu. Sander merengkuh tubuh istrinya dan membawanya ke dalam dekapan hangatnya. Tak perlu waktu lama, keduanya sudah terlelap hingga malam menjelang. Dedi, sama Mami Kecu mana, Oma? Tanya Raya saat di meja makan, tidak melihat kehadiran ayah dan ibu sambungnya. Jangan pikirkan mereka. Sudah, ayo makan. Ucap Oma Airin. Tapi mereka sedang sibuk mengasah pedang. Hah? Pedang? Pedang apa, Oma? Dan untuk apa? Tanya Raya dengan wajah bingungnya. Untuk mencetak adikmu. Ucap Oma Airin kesal. Hah? Pedang? Adik? Maksudnya gimana sih? Diam, Raya. Ucap Oma Airin bukan marah, tapi karena kesal. Raya terlalu banyak bertanya. Tapi aku... Ucapan Raya terputus karena Oma menyumpal mulutnya dengan paha ayam goreng. Diam dan nikmati makan malammu. Ucap Oma Airin melanjutkan makannya, sedangkan Raya manggut-manggut sambil mengunyah ayam goreng itu. Enaknya ayam gorengnya, ucap Raya sambil terus mengunyah. Asa